Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai awal matematika modern abad ke-17 dan ke-18. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Ninyoman Delia dengan NIM akhir 008, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Niko Manglina Cahyani dengan NIM akhir 039. Yang ketiga, Safa Ana Mubarokah dengan NIM akhir 073. Dan yang terakhir, Putra Maulana Syafiar dengan NIM akhir 087. Yang pertama, dunia mekanika, Descartes dan Newton. Awal notasi modern, Francois-Vieta. Francois-Vieta pada tahun 1540 sampai 1603 mengambil langkah sangat penting dalam menyempurnakan simbolisme aljabar. Terdapat dua karya monumental perkembangan awal matematika modern, yaitu La Geometrie karya Descartes dan Principia Mathematica karya Newton. Pada saat ini, aljabar telah melewati 3 tahapan. Yang pertama, tahap retorik, di mana semua pernyataan dan persamaan ditulis dalam bahasa biasa. Yang kedua, tahap sinkopasi, di mana istilah-istilah yang akrab dituliskan dengan singkatan-singkatan. Yang ketiga, ada tahap simbolik, di mana setiap bagian dari suatu ekspresi diwakili oleh suatu simbol atau lambang yang bersifat ditentukan berdasarkan situasi. Selanjutnya yaitu arah perkembangan matematika abad ke-17 dan ke-18. Pada abad ke-17 adalah abad kemunculan kalkulus. Pada paruh kedua abad ke-17, materi-materi mentah telah tersedia, dari mana kemudian kalkulus dapat dimunculkan. Lalu, tahap yang tersisa kemudian adalah bagi seorang Leibniz atau Newton untuk memadukan gagasan-gagasan itu dalam suatu sintesis besar. Lalu selanjutnya yaitu René Descartes, penulis La Geometrie. Di antara para penggerak utama revolusi sains abad ke-17, René Descartes pastilah salah satu yang sangat penting. Dengan publikasi La Geometrie yang menjadikan geometri analitik dikenal oleh para matematikawan sezamannya, Descartes umumnya diakui telah membangun fondasi-fondasi bagi perkembangan matematika masa modern. Adapun karya-karya dari Descartes yaitu yang pertama, menulis buku Rules for the Direction of the Mind. Lalu yang kedua, menulis buku Le Monde. Lalu yang ketiga, menulis buku Discourse of Method. Dan yang keempat, menulis buku Meditation on First Philosophy. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang pertama tentang Isaac Newton. Terdapat kisah bahwa kebangkitan matematis Newton terjadi pada tahun 1663 saat dia membeli buku astronomi di sebuah acara pameran dan menemukan bahwa dia tidak dapat memahami diagram-diagram di sana tanpa memahami trigonometri. Dengan maksud untuk mengenal trigonometri, Newton kemudian membaca sebuah edisi berbahasa Inggris dari Elements karya Euclid. Pada periode 1665 sampai 1666, Universitas Cambridge ditutup karena semakin dahsyatnya wabah hitam yang melanda. Oleh karena itu, Newton mengungsi di daerah pertanian keluarganya di Woolstoke. Pada saat itu, Newton mengungkap 3 penemuan. Temuan pertama adalah metode matematis yang disebutnya fluksi, tetapi sekarang dikenal sebagai kalkulus diferensial. Kedua adalah penguraian cahaya putih atau sinar matahari menjadi cahaya-cahaya berbagai warna terpisahkan dalam spektrum kasat mata menurut tingkat pembiasannya. Ketiga adalah konsepsi hukum gravitasi universal. Newton juga menemukan temuan lain, di antaranya karya besar Newton adalah Philosophiae Naturalis Principia Mathematica atau The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Karya Newton ini mengisyaratkan dari judulnya bahwa ia dimaksudkan sebagai bantahan terhadap teori vortex dari Descartes. Baik, yang selanjutnya itu ada kontroversi penemuan kalkulus antara Newton dan Leibniz. 3 tulisan Newton tentang kalkulus adalah De Analysi, De Methodis Fluxionum, dan De Quadratura Curvarum. Pada tahun 1667 terjadi konflik antara Newton dan Gottfried Leibniz.
yang mana konflik ini terjadi dikarenakan perebutan tentang rumus kalkulus. Baik, yang selanjutnya ada perkembangan teori probabilitas dan tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Di antaranya ada Pascal, Bernoulli, dan Laplace. Tokoh yang pertama adalah Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir pada 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand. Blaise Pascal terkenal bersama Fermat sebagai penggagas bersama teori probabilitas. Yang pertama itu ada karya awal Blaise Pascal adalah Essai pour les coniques. Pada usia 16 tahun, Pascal mudah menguji kemampuan matematisnya di hadapan lingkaran Mersenne dengan membahas selebar materi, yaitu Essai pour les coniques. Esai ini memuat pernyataan sejumlah teorema umum yang bersifat projektif, termasuk ekuivalen dari apa yang sejak saat itu dikenal sebagai teorema segi enam mistik Pascal. Yang selanjutnya adalah beberapa kontribusi lain dari Pascal, di antaranya psikodia, segitiga aritmatik, dan induksi matematik. Untuk sekian waktu yang singkat, pada pertengahan tahun 1658, pikiran Pascal pernah beralih lagi ke matematika. Ini terkait dengan sebuah kurva yang sempat sangat terkenal pada masanya, yaitu sikloida. Pascal juga terkenal berkat publikasinya yaitu Triangle Arithmetique yang memuat suatu tabel numerik infinite dalam bentuk segitiga, di mana disebut sebagai segitiga aritmetik yang sekarang umumnya dikenal sebagai segitiga Pascal. Blaise Pascal juga terkenal berkat kontribusinya mengenai induksi matematis. Baik, tokoh selanjutnya itu ada James dan John Bernoulli. James Bernoulli dilahirkan pada tahun terjadinya korespondensi di antara Pascal dan Fermat yang menetapkan dasar-dasar teori probabilitas. Dari semua kontribusi matematis Bernoulli, karyanya yang paling terkenal adalah Ars Conjectandidi atau The Art of Conjecturing. Saudara laki-laki dari James, yaitu John Bernoulli. John berkontribusi signifikan bagi penulisan buku teks pertama tentang kalkulus diferensial, Analyse de Infiniment Petits oleh Marquis de L'Hospital. Selain itu, John Bernoulli juga berperan dalam penetapan notasi matematis untuk kalkulus integral. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah Pierre-Simon Laplace. Kesuksesan Principia karya Newton menjadikan mekanika benda-benda langit suatu lapangan yang menarik untuk dikaji. Dan segera setelah Laplace tiba di Paris, Laplace membangun tujuan hidupnya yaitu menulis buku teks yang mencakup semua yang diketahui tentang mekanika benda-benda langit. Karya terbesar Laplace adalah Traité de mécanique céleste. Diterbitkan dalam 5 volume besar selama 26 tahun, yakni pada tahun 1799 sampai 1825. Mekanik Celeste menyelesaikan kerja yang Newton rintis karena karya tersebut menunjukkan bahwa semua gerakan anggota-anggota sistem planet di tata surya didapat dari deduksi hukum gravitasi. Selain dalam bidang mekanika benda-benda langit, kejeniusan Laplace juga tampak dalam kontribusinya bagi kajian probabilitas dan teori statistika matematis yang saat itu baru berkembang. Sejak tahun 1774, dia menerbitkan serangkaian tulisan ilmiah yang akhirnya diperluas menjadi sebuah karya akhir yang matang, yaitu Teori Analytic des Probabilities. Masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu perkembangan teori bilangan dari Fermat, Euler, dan Gauss. Untuk yang pertama, mari kita bahas perkumpulan dan jurnalisme ilmiah. Saat semakin banyak orang ikut serta dalam upaya-upaya ilmiah, tampaklah bahwa kemajuan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh jangkauan dan kecepatan komunikasi temuan-temuan. Di sisi lain, salah satu contoh pertemuan rutin para matematikawan adalah lingkaran Paris yang dirintis oleh Marin Mersenne, seorang tokoh yang terkenal dengan upayanya terkait salah satu permasalahan tertua dalam teori bilangan, yaitu penemuan semua bilangan sempurna. Penemuan jurnalisme ilmiah umumnya ditelusuri ke tahun 1665 dengan penerbitan Philosophical Transactions of the Royal Society dan Journal des Savants.
dua publikasi yang masih bertahan hingga saat ini. Baik, lanjut ke pembahasan kita selanjutnya yaitu terkait Pierre de Fermat dan aritmatika. Fermat adalah matematikawan besar terakhir yang mengkaji matematika sebagai sampingan bagi karirnya yang bukan di bidang sains. Fermat adalah salah satu penemu geometri analitik. Dia membangun fondasi-fondasi teknis dari kalkulus diferensial dan integral, dan bersama Pascal dia menetapkan pedoman-pedoman konseptual untuk teori probabilitas. Bidang yang paling digemari Fermat adalah teori bilangan. Fermat telah membangun sebuah teori yang sekarang kita sebut geometri analitik yang hampir identik dengan apa yang René Descartes kembangkan dengan karyanya yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu La Géométrie pada tahun 1637. Meski kemunculannya bersamaan, dua sistem geometri analitik tersebut sepenuhnya merupakan inovasi yang saling lepas. Fermat menyebutkan bahwa alat utamanya untuk membuktikan teorema-teorema yang sukar adalah dengan metode infinite descent atau penurunan infinite. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Leonhard Euler, atau yang sering dikenal dengan penulis matematika yang paling produktif. Tokoh kunci matematika pada abad ke-18 adalah Leonhard Euler, yang latar kegiatan matematisnya terutama di Jerman dan di Rusia. Euler adalah penulis yang berkeahlian banyak, paling subur, berkaya dari sepanjang sejarah matematika. 50 halaman akhirnya diperlukan dalam dokumen-dokumen sanjungan baginya, untuk hanya mencantumkan judul-judul dari karyanya yang dipublikasikan. Dia menulis dan mendikte lebih dari 700 buku dan artikel ilmiah semasa hidupnya, dan meninggalkan sedemikian banyak materi yang belum dipublikasikan hingga Akademi St. Petersburg tidak selesai mencetaknya sampai 47 tahun setelah Euler wafat. Selanjutnya yaitu ada Carl Franz Gauss, yang sering disebut dengan pangeran para matematikawan. Pada periode 1700-an, Jerman merupakan pusat kegiatan matematika. Gauss merupakan matematikawan terbesar pada saat zaman modern itu. Gauss merupakan salah satu anak jenius yang bakat alamiahnya dalam matematika segera tampak dengan jelas. Dia bisa berkata dengan bahwa tanpa bantuan dan tanpa sepengetahuan orang lain, dia telah belajar untuk berhitung sebelum dia dapat berbicara. Gauss melanjutkan gurunya dengan menyelesaikan segera apa yang dimaksudkan sebagai soal yang menyibukkan dan perlu waktu lama, yang berbunyi, hitunglah hasil jumlah semua bilangan dari 1 hingga 100. Gauss kecil kemudian mengatakan bahwa dia mengenali pola sebagai berikut. 1 ditambah 100 sama dengan 101,2 tambah 9 sama dengan 101,3 tambah 98 sama dengan 101 dan seterusnya. 50 ditambah 51 sama dengan 101. Karena terdapat 50 pasangan bilangan, hasil jumlah masing-masingnya yaitu 101. Maka hasil jumlah seluruh bilangan itu tentu adalah 50 dikali 51. Saya ulangi, 50 dikali 101 sama dengan 5050. Teknik ini memberikan satu cara lain untuk menurunkan formula di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah n sama dengan menghasilkan pola n kali n plus 1 per 2 untuk hasil jumlah n bilangan positif pertama. Oke, selanjutnya ada buku Disquisitiones Arithmeticae dan kontribusi Gauss lainnya, di mana banyak gagasan-gagasan teori bilangan yang telah berakumulasi sejak masa Gauss di Caroline College akhirnya dipadukan dalam Disquisitiones Arithmeticae pada tahun 1801. Suatu mahakarya yang segera menganugerahinya pengakuan sebagai seorang jenius matematika salah satu. Sebagai seorang jenius matematika kelas 1. Namun demikian, prestasi Gauss yang paling luar biasa tampaknya hadir dalam realm astronomi teoritis, bukan dalam matematika. Sekian dari presentasi kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.